Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mas Oji Channel, sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah berjumpa lagi, bertemu lagi kita dalam channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung bersama, Mas Oji Channel. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang tetap sehat, bersemangat, dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas segala dukungan dan support yang diberikan sampai dengan saat ini. Teman-teman masih menyimak dan setia konten demi konten yang disajikan oleh Mas Oji Channel. Karena apa? Karena Mas Oji Channel teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Nah, teman-teman, hari ini sedikit berbeda suasananya ya. Sengaja saya tidak berada di dalam ruangan atau indoor seperti konten-konten sebelumnya. Hari ini saya sedikit agak beda. Kita berada di luar ruangan ya. Ini saya ditemani dengan tumbuh-tumbuhan ya. Ada pohon-pohon, ada suasana hijau, biar suasananya menjadi lebih sejuk dan lebih nyaman, saya kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kembali saya ingin berbagi dan sharing dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita ingin sharing tentang apa? Tentang sesuatu yang lebih sejuk ya. Sebagaimana background ya di belakang saya ini banyak dedaunan hijau-hijau, maka kita sesuaikan temanya dengan yang hijau-hijau atau dedaunan yang bertumbuh. Kita ingin sharing tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh. Seperti apa? Yuk kita simak. Sahabat Mas Oji Channel yang berbahagia, menjadi pribadi yang bertumbuh dalam artian bukan hanya sekedar bertumbuh secara fisik saja ya. Pasti semua orang bertumbuh ya, mulai dari kecil ya, lama-lama besar ya, seiring dengan pertumbuhan badannya atau fisiknya, semakin gede gitu ya, semakin tua. Tetapi ini bukan persoalan masalah bertumbuh secara fisik saja. Pertumbuhan yang kita harapkan bukan hanya sekedar pertumbuhan secara fisik belaka, tetapi juga pertumbuhan secara mental, spiritual ya, dan pengembangan diri. Ini yang harus kita jadikan sebagai spirit agar kita senantiasa mengalami pertumbuhan sebagaimana pepohonan atau dedaunan yang ada di belakang saya ini pastinya mengalami pertumbuhan. Nah, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh? Setidaknya saya ingin sharing ada beberapa cara agar kita menjadi pribadi yang selalu bertumbuh. Bagaimana? Yang pertama, ya, buat teman-teman yang ingin menjadi pribadi yang bertumbuh, semestinya lah, seyogyanya lah, kita harus selalu memikirkan masa depan. Nah, maksudnya apa teman-teman semuanya? Berpikir tentang masa depan itu penting bagi kita yang ingin memiliki pribadi yang bertumbuh. Kenapa? Karena hidup ini bukan persoalan hari ini, besok saja, tetapi ada tujuan dari masa depan yang ingin kita capai. Maka semestinya kita menjadi pribadi yang bertumbuh dengan cara berpikirnya bukan hanya sekedar saat ini atau sekarang saja. Harapannya kita bisa berupaya terus untuk bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan teman-teman semuanya, masa sekarang ini memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah ternyata masa yang akan datang, masa depan. Kita saat ini berusaha, belajar, bekerja, atau melakukan segala aktivitasnya, tentu berpikirnya untuk kebaikan masa yang akan datang. Ketika kita melakukan hari ini, tidak hanya selesai di hari ini saja, hari ini akan lewat ketika besok datang lagi hari yang baru. Maka berpikirnya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri dengan berusaha, belajar, bekerja, ataupun apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik lagi. Maka pikirkanlah masa yang akan datang, jangan hanya berpikir masa sekarang. Masa sekarang ini kita kerjakan, kita lakukan, kita maksimalkan untuk menjadikan masa depan yang lebih baik lagi. So, teman-teman semuanya, tips yang pertama agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh adalah jangan hanya berpikir masa sekarang, tapi juga berpikirlah masa yang akan datang. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh? Ternyata, selain kita tidak berpikir hanya masa sekarang, tapi yang kedua adalah buatlah rencana masa depan. Maksudnya apa? Ketika kita tadi di awal mengatakan bahwa tidak hanya berpikir masa sekarang saja, kita ingin membuat sebuah perencanaan. Perencanaan yang akan kita jalani atau kita lakukan atau kita alami masa yang akan datang.
maka perencanaan masa depan ini kita lebih simpelkan dalam bahasa menjadi milikilah cita-cita atau impian. Masa depan kita bisa pikirkan dengan menuliskan hari ini apa target-target yang ingin kita capai, apa impian-impian, apa cita-cita yang ingin kita lakukan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita hari ini kita bersantai-santai tanpa memikirkan perencanaan masa depan. Jadi, ketika kita menjadi pribadi yang bertumbuh itu, manakala kita memiliki semangat yang tinggi, semangat yang tanpa kenal lelah untuk merencanakan, merancang masa depan kita. Dengan cara apa? Milikilah impian, milikilah cita-cita yang jelas agar masa depan kita itu menjadi cerah. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh? Setelah kita tadi diawali dengan tidak memikirkan hanya masa sekarang, membuat perencanaan masa depan, yang ketiga ternyata adalah jangan menjadi pribadi yang berpuas diri dari pencapaian yang sudah ada. Maksudnya apa? Teman-teman mungkin saat ini ya sudah diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan. Nah, menjadi pribadi yang bertumbuh adalah ketika orang tersebut tidak lantas puas dengan pencapaian yang sudah ada. Jangan lekas berpuas diri teman-teman semuanya. Masih ada masa depan yang mesti kita harus lakukan, mesti kita jalani. Maka tidak boleh kita lantas berpuas diri dengan pencapaian yang sudah kita miliki. Oke, teman-teman saat ini sudah berhasil, sudah mencapai titik yang diinginkan, mungkin tercapai cita-citanya atau mimpinya, tetapi semestinya tidak cukup kita berpuas sampai di sini saja. Jadi, tidak cukup kita hanya berpuas diri dengan pencapaian yang sudah kita lakukan. Karena apa? Ada sebuah peribahasa ya, bahwa musuh terbesar masa depan adalah keberhasilan masa sekarang. Nah, hati-hati teman-teman yang sudah berpuas diri ya, kemudian tidak berpikir lagi masa depan, ya cukuplah ini dengan pencapaian yang sudah saya miliki. Saya tidak akan lagi memikirkan yang lain-lain karena saya sudah mencapai apa yang saya inginkan. Hati-hati teman-teman, karena sebentar lagi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berpikir seperti itu akan segera mengalami kegagalan. Tentu ini tidak kita harapkan. Yuk menjadi pribadi yang bertumbuh dengan cara tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah kita miliki hari ini. Nah, yang keempat, teman-teman semuanya, apa tips atau cara agar kita bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh? Yaitu jangan berhenti untuk terus belajar. Nah, ini penting banget ya. Jadi menurut saya kita menjadi pribadi yang pembelajar itu adalah dalam rangka menjadi pribadi yang bertumbuh. Ciri-ciri orang yang selalu bertumbuh adalah dia yang sangat senang dengan belajar. Maka tips yang keempat atau cara yang keempat yang kita sarankan adalah jangan berhenti untuk terus belajar. Kita bisa belajar dari apapun, dari kegagalan yang kita capai ataupun dari keberhasilan yang kita sudah raih. Belajar tidak boleh berhenti sampai pada saat titik-titik tertentu. Teruslah belajar, karena dengan belajar kita akan mengerti bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Jadi teman-teman, sudah semestinya lah kita menjadi pribadi pembelajar dengan cara meningkatkan kualitas diri, pengembangan diri. Banyak cara ya, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan kita, belajar dengan membaca banyak buku ya, menganalisis pencapaian-pencapaian yang sudah ada, belajar dari semua lingkungan, pengalaman-pengalaman orang lain, sharing dengan teman-teman, itu bagian dari bentuk belajar kita. Maka tidak boleh kita berhenti sampai di sini, harus terus belajar. Channel ini juga menjadi sarana kita untuk bisa terus belajar. Saya juga masih banyak harus belajar dari semuanya, dari teman-teman, dari lingkungan, dari semuanya lah. Karena menjadi pribadi pembelajar itu bagi saya hukumnya harus atau wajib ya. So, teman-teman, jadilah pribadi yang bertumbuh dengan cara terus belajar, terus belajar. Teman-teman, berikutnya bagaimana agar terus menjadi pribadi yang bertumbuh adalah cara yang kelima, yaitu bagaimana agar kita menjadi pribadi bertumbuh dengan cara siap atau bersedia membayar harganya dari sekarang. Maksudnya harga apa ya? Harga dari sebuah kesuksesan, harga dari sebuah keberhasilan dengan pertumbuhan yang kita miliki. Nah, tentu tidak semata-mata harus dinilai dengan uang. Investasi yang kita lakukan hari ini
dengan cara belajar, berjuang, bersemangat, bersungguh-sungguh. Ini adalah harga yang harus kita bayar. Untuk apa? Sebuah keberhasilan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, dari sekarang tidak boleh lagi kita bermalas-malasan, tidak bersemangat, tidak mau belajar, tidak mau berjuang, ya. Karena itu adalah investasi dari sekarang yang harus kita lakukan untuk membayar harga dari sebuah kesuksesan yang kita inginkan. Jadi teman-teman, yuk bareng-bareng kita belajar membayar harga dari sebuah kesuksesan dengan perjuangan, dengan semangat, dengan kerja keras. Karena tidak ada keberhasilan yang dilalui dengan bersantai-santai. Mulai dari hari ini kita investasikan diri kita untuk terus menjadi pribadi yang bertumbuh dengan belajar, bersemangat, ya, berjuang, kerja keras agar apa-apa yang kita inginkan itu bisa kita lalui dengan baik dan pribadi yang bertumbuh itu melekat dalam diri kita, tentu dengan memperbaiki diri hari demi hari, melakukan kualitas peningkatan dan pengembangan diri. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, sharing singkat yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yuk bareng-bareng kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh, sebagaimana warna hijau daun yang ada di belakang saya ini. Jadilah seperti daun yang masih terlalu hijau, karena kita akan terus bertumbuh, dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan dari teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, terima kasih sudah hadir dan menyimak channel kita ini. Jika teman-teman merasa bahwa channel ini bisa dikembangkan dan menjadi manfaat untuk orang banyak, silahkan dukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Juga tuliskan komentar buat sarana kita bersilaturahmi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sahabat MOC. Saya undur diri, saya mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.